Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Yasirli. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas yaitu pada materi kelas 12 SMA, yaitu materi evolusi. Nah, agar kalian paham dengan materinya, tonton videonya sampai habis ya. Cakupan materi yang akan saya bahas untuk materi evolusi yaitu perbandingan dari beberapa teori evolusi. Kita masuk ke materi yaitu membahas mengenai teori evolusi menurut Lamarck, Darwin, dan juga Weismann. Yang pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu perbandingan antara Lamarck dan Darwin. Nah, jadi yang pertama ini Lamarck dulu ya, Jean-Baptiste Lamarck. Nah, menurut Jean-Baptiste Lamarck, evolusi itu terjadi karena makhluk hidup itu beradaptasi dengan lingkungan. Nah, di sini Lamarck berpendapat mengenai teori evolusi jerapah, di mana Lamarck berpendapat bahwa nenek moyang jerapah itu semuanya berleher pendek. Nah, jerapah ini kan pemakan dedaunan yang ada di pohon. Nah, untuk mencapai dedaunan yang ada di pohon tinggi, jerapah itu akan meregangkan dan memanjangkan lehernya. Sehingga lama-kelamaan leher jerapah menjadi panjang. Jadi awalnya pendek. Nah, karena diregangkan terus-menerus, akhirnya menjadi panjang. Nah, sehingga Lamarck berkesimpulan bahwa perubahan sifat dan fungsi organ tubuh sebagai akibat dari adaptasi itu akan diwariskan pada keturunannya. Jadi, jerapah yang pertama kan dari pendek, kemudian lama-kelamaan kan jadi panjang. Nah, kemudian nanti si jerapah yang berleher panjang akan bereproduksi. Nah, terus punya keturunan ya. Nah, keturunannya itu akan berleher panjang. Jadi, panjangnya leher jerapah akan diwariskan ke keturunannya. Yang kedua, Lamarck juga berkesimpulan pada prinsip use and disuse. Nah, use itu adalah organ-organ yang sering digunakan untuk beradaptasi. Contohnya, di sini berarti leher ya. Jadi, ketika organ itu sering digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan, maka organ tersebut akan berkembang dengan baik sehingga akan semakin kuat juga semakin besar. Nah, sedangkan organ-organ yang tidak digunakan atau disuse itu akan mengalami redumentasi atau kemunduran sehingga akan menyusut dan lama-kelamaan akan mengecil bahkan menghilang. Nah, sedangkan teori evolusi menurut Charles Darwin, nah, ini kan sama-sama tentang jerapah ya. Jadi kalau misalnya Lamarck kan berpendapat bahwa jerapah itu awalnya lehernya pendek, nenek moyangnya pendek, terus ketarik-tarik menjadi panjang gitu kan. Nah, kalau menurut Darwin, nenek moyang jerapah itu bervariasi. Jadi ada yang berlehernya pendek, ada yang lehernya panjang. Nah, pada saat dedaunan yang ada di pohon yang rendah itu masih ada. Nah, jerapah yang berleher pendek sama yang leher panjang kan berarti masih bisa bertahan ya. Masih bisa mendapatkan makanan sehingga masih bisa bertahan hidup. Nah, namun ketika dedaunan di pohon yang pendek itu habis, jerapah yang berleher pendek kan tidak dapat memperoleh makanan, akhirnya mati dan punah. Nah, sedangkan jerapah yang berleher panjang bisa tetap mendapatkan makanan sehingga dapat berkembang biak dan terus lestari sampai saat ini. Sehingga Darwin berkesimpulan bahwa teori evolusi itu jadi karena adanya seleksi alam. Jadi kalau kalian tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, maka kalian akan terseleksi alam. Jadi akan mati dan punah. Jadi misalnya di sini leher pendek. Jerapah yang berleher pendek ini mau beradaptasi, misal dia gak nyampe kan ya makan dedaunan yang pohonnya tinggi, dia makan yang lain, misal makan rumput atau apa gitu. Nah, dia mampu beradaptasi.
Nah, mungkin saja masih bisa bertahan. Nah, tapi ini kan hanya teori ya. Jadi tidak ada yang tahu apakah benar ada jerapah yang berleher pendek. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbandingan teori evolusi menurut August Weismann dan Charles Darwin. Jadi kalau Charles Darwin mengatakan bahwa punahnya jerapah yang berleher pendek ini karena seleksi alam. Nah, sedangkan menurut August Weismann, evolusi jerapah itu dikendalikan oleh gen. Anggap saja tadi kan jerapah ada yang panjang dan ada yang pendek yang lehernya. Nah, yang berleher panjang maka itu memiliki gen dominan, sedangkan yang berleher pendek maka itu kan gennya resesif. Nah, menurut Weismann, semua gen resesif itu tidak mampu bertahan dan akan mati. Nah, sedangkan yang tersisa itu adalah gen dominan. Makanya kalau disilangkan, semuanya akan menghasilkan balik lagi jadi gen dominan. Misalnya H besar disilangkan dengan H besar, maka akan muncul H besar. Kenapa? Karena tadi nggak ada gen kecilnya kan, karena gen H kecil atau resesifnya itu sudah punah. Jadi kesimpulan teori evolusi menurut August Weismann adalah evolusi itu menyangkut pewarisan gen melalui sel-sel gamet. Jadi di sini ada berkaitan dengan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Jadi seleksinya itu bukan hanya alam saja, tapi seleksinya sudah sampai ke tingkat gen. Jadi faktor genetiknya. Jadi gen resesifnya sudah nggak ada. Selanjutnya perbandingan teori evolusi menurut August Weismann dan Jean-Baptiste Lamarck. Nah, Jean-Baptiste Lamarck kan mengatakan bahwa perubahan sifat dan fungsi organ tubuh yang diakibatkan oleh adaptasi atau oleh lingkungan itu akan diwariskan ke keturunannya. Nah, hal tersebut dibantah oleh August Weismann. Nah, jadi August Weismann membuat percobaan untuk membantah teori tersebut. Nah, dengan cara mengawinkan 2 ekor tikus yang dipotong ekornya. Jadi, tikus ini kan berekor panjang. Nah, kedua tikus tersebut juga ekornya dipotong hingga pendek. Nah, ini kan berarti menjadi tikus berekor pendek dengan tikus berekor pendek. Tapi pendeknya karena dipotong dan dikawinkan. Nah, ternyata biarpun sudah dipotong, anak tikusnya tetap berekor panjang. Nah, oleh Weismann, ekornya tetap dipotong. Lalu dikawinkan lagi dengan tikus yang berekor panjang yang dipotong juga. Sama. Nah, kemudian ternyata anaknya tetap berekor panjang. Lalu Weismann dipotong lagi, jadi sampai ke 20 generasi. Jadi Weismann berkesimpulan bahwa perubahan sifat yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan itu tidak akan diwariskan. Jadi contohnya kan di sini ekornya pendek karena dipotong. Berarti ini kan karena lingkungan ya, bukan karena genetik. Nah, itu pasti tidak akan diwariskan. Jadi, bagaimana, apakah bisa dipahami dari materi di atas? Nah, selanjutnya, oke adik-adik, itu tadi pembahasan mengenai teori evolusi. Semoga adik-adik paham dengan penjelasannya ya. Terima kasih sudah menonton videonya hingga akhir. Oke adik-adik, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.